Sebelum kita berdoa, mari kita tenang sejenak dan mendengarkan firman Tuhan. Lalu kita akan berdoa bersama. Kita masing-masing pernah melewati musim yang berbeda dalam hidup ini. Ada hari-hari yang membawa tawa dan kemudahan, tetapi ada juga musim yang tidak begitu ramah. Di antara kita ada yang pernah berjalan melewati masa-masa yang sangat gelap, bahkan tidak tahu apakah bisa bertahan. Ada malam-malam ketika pikiran begitu berat hingga tak terucapkan. Ada saat-saat ketika kita memikul beban berat dalam diam, tersenyum di depan orang lain, tetapi menangis dalam kesendirian. Mungkin kamu pernah berada di sana, atau mungkin kamu sedang ada di sana sekarang. Mungkin kamu sedang berada dalam titik paling rendah dan menyakitkan, merasa bahwa cahaya dalam hatimu sudah padam, merasa dilupakan, seolah-olah tidak ada seorang pun yang melihat apa yang sedang kamu alami. Seakan-akan doamu hanyalah gema yang tak berbalas. Mungkin kamu pernah bertanya, "Tuhan, apakah Engkau melihat aku? Atau, mengapa aku merasa seolah-olah hanya aku seorang diri?" Namun sahabatku yang terkasih, izinkan aku menyampaikan satu pesan yang kuat, mungkin tidak kamu duga sebelumnya. Ketika hidup membuatmu tersungkur dan berlutut, justru itulah saat kamu paling kuat. Ketika kamu telah berdoa, berusaha, berharap, dan memberi segalanya, lalu kamu akhirnya berkata, "Tuhan, aku sudah tidak punya kekuatan lagi." Saat itulah bukan akhirmu, melainkan permulaan yang baru. Sebab itulah titik di mana kamu telah sampai pada batasmu, dan Tuhan mulai bekerja. Ini adalah momen yang kudus. Titik balik, persimpangan antara akhir manusia dan kuasa Tuhan. Tempat di mana surga merendahkan diri. Tempat di mana Rasul Paulus menemukan kebenaran yang mengubahkan hidup dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10. Ia menulis, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Karena itu aku senang di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Tuhan tidak menunggu Paulus menjadi kuat terlebih dahulu, dan dia juga tidak menuntut Paulus membereskan semuanya sebelum datang kepadanya. Tuhan datang di tengah kelemahan, kekacauan, dan penderitaan Paulus, dan mengelilinginya dengan kuasanya. Janji itu juga berlaku bagi kita. Lihatlah, justru di tempat kamu merasa kosong, Tuhan menyatakan kasih dan kuasanya. Tepat pada saat kamu merasa telah sampai di ujung jalan, Dia mulai menunjukkan pekerjaannya. Kuasanya tidak seperti kita. Kasih karunia-Nya tidak pernah habis. Kasih-Nya tidak pernah ragu, tetapi langsung masuk ke bagian yang paling retak dalam hidupmu dan mulai membangun keindahan di tengah kehancuran. Di saat paling rendah dalam hidupmu, kamu tidak ditinggalkan. Dalam tangisan yang tak terdengar, kamu tidak diabaikan. Dalam kelemahanmu, kamu tidak tak berdaya, karena kamu ditopang oleh Tuhan yang tidak pernah gagal. Apapun yang kamu hadapi sekarang, apakah itu gunung yang tampak tak tergeserkan, luka yang sulit sembuh, atau badai yang menerpa tanpa henti, ketahuilah, kasih karunia-Nya cukup bagimu, bahkan melebihi apa yang kamu minta atau pikirkan. Jika kamu merasa sudah di ujung jalan, angkatlah kepalamu, karena disitulah Tuhan sedang mulai membuka jalan baru. Apa yang kamu kira sebagai akhir, bisa jadi adalah tempat di mana mukjizat Tuhan dimulai. Jangan menyerah, jangan tunduk, jangan biarkan kegelapan menipumu seolah semuanya sudah selesai. Kamu mungkin merasa penuh luka, tetapi kamu belum kalah. Kamu mungkin merasa lelah, tetapi kamu bukanlah kosong. Bahkan jika musuh telah mengucapkan kata terakhir, pekerjaan Tuhan belum selesai. Lihatlah kisah-kisah dalam Alkitab.
Tembok Yerikho begitu tebal dan kokoh, tidak mungkin dijatuhkan oleh tangan manusia. Tetapi Tuhan turun tangan, dengan satu seruan, tembok itu runtuh. Musa berdiri di tepi Laut Merah, di belakang ada tentara, di depan tak ada jalan, tetapi Tuhan turun tangan, air laut terbelah. Seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun, dokter tak sanggup menolong, tetapi saat dia menyentuh jumbai jubah Yesus, Tuhan pun turun tangan. Mereka bukan orang sempurna, hanya manusia biasa seperti kita, ada rasa takut, ada keterbatasan. Tetapi ketika mereka sampai di ujung kekuatan mereka, itulah saat Tuhan mulai bekerja dan kuasa-Nya dinyatakan. Hari ini, Tuhan masih melakukan hal yang sama. Jadi, dalam kelemahanmu, biarkan Tuhan yang memegang kendali. Dalam kebingunganmu, andalkan hikmat-Nya. Dalam dukamu, biarkan penghiburan-Nya menyelimutimu. Dalam ketakutanmu, biarkan damai-Nya yang sempurna menenangkan hatimu. Dalam kelelahanmu, bersandarlah pada pelukan yang tidak pernah letih, sebab hingga hari ini, Dia masih berkata, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Jadi, datanglah kepadanya apa adanya. Kamu tidak perlu membuatnya terkesan, tidak perlu berpura-pura kuat, tidak perlu segalanya sudah beres, datang saja. Bawalah air matamu, lukamu, kebingunganmu, pertanyaanmu, harapanmu, dan bahkan keraguanmu, semua bawalah kepadanya. Biarlah kasih karunia-Nya menjadi kekuatanmu. Dia tidak mencari yang terkuat, Dia mencari hati yang berserah. Maka hari ini, serahkanlah kisah hidupmu kepada Sang Penulis yang sudah tahu akhirnya dan sedang menulis kisah yang indah bagimu. Sekarang, mari kita berdoa bersama. Bapa yang terkasih, terima kasih karena hari ini Engkau memanggilku dengan lembut, sehingga di tengah lelah dan perjuanganku, aku masih bisa mendengar kasih-Mu yang tak berubah. Tuhan, aku mengakui bahwa aku tidak selalu kuat. Aku juga bisa lemah, ragu, mencari jawaban dalam gelap, bahkan kadang bertanya apakah aku masih sanggup berjalan. Tapi saat ini, aku mau tenang di hadapan-Mu, tidak lagi mengandalkan kekuatanku sendiri, melainkan sepenuhnya percaya pada kasih karunia-Mu. Tuhan, Engkau adalah Allah yang menyelidiki hati. Engkau tahu luka terdalam dalam hatiku dan air mata yang tersembunyi. Engkau tahu perjuanganku yang tak seorang pun mengerti. Engkau melihat saat aku tersenyum di hadapan orang lain, namun hancur dalam kesendirian. Terima kasih karena Engkau tidak menolak diriku yang rapuh, malah memelukku saat aku paling tak berdaya. Matius pasal 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Tuhan, hari ini aku datang kepadamu, meletakkan semua bebanku, dan berlindung dalam kelegaan-Mu. Aku mengakui bahwa aku sudah berusaha sebisa mungkin, tetapi aku masih merasa lemah. Meskipun aku tak tahu jawabannya, aku percaya pada Engkau yang memegang masa depanku. Meskipun aku tak lihat jalan keluar, aku tetap ingin mengikuti Engkau yang membuka jalan. Dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 tertulis, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna." Tuhan, aku menyerahkan kelemahanku kepadamu. Tutupi aku dengan kuasa-Mu, topang aku, dan pulihkan aku. Tuhan, aku bawa semua pertanyaanku, ketakutanku, lukaku, dan kelelahan ini ke hadapan-Mu. Penuhi aku dengan kebenaran-Mu, sembuhkan aku dengan kasih-Mu, dan kuatkan aku dengan hadirat-Mu. Biarlah terang-Mu menyinari setiap sudut tergelap hatiku, dan damai-Mu mengalir seperti sungai ke dalam hatiku yang kacau.
Mazmur pasal 34 ayat 18 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tuhan, aku tahu Engkau sedang mendekatiku, menghapus air mataku dengan kelembutan-Mu. Aku tahu Engkau tidak melupakan aku. Aku tahu mata-Mu melihat aku. Aku tahu tangan-Mu menopang aku. Meski jalan di depan masih kabur, meski hatiku masih berjuang, aku tetap memilih percaya. Rencana-Mu lebih tinggi dari rencanaku. Pikiran-Mu lebih mulia dari pikiranku. Waktu-Mu tidak pernah terlambat. Tuhan, ajar aku untuk tetap memandang kepada-Mu di tengah penderitaan, tetap menyembah-Mu di lembah kehidupan, dan tetap percaya saat menunggu. Biarlah hidupku tidak hanya memuji karena keadaan baik, tetapi tetap berpegang pada janji-Mu di tengah badai. Karena aku tahu kesetiaan-Mu tidak pernah berubah. Tuhan, aku tidak meminta Engkau segera mengubah keadaanku, tetapi aku mohon ubahlah hatiku, agar dalam gelap aku tetap bisa melihat terang-Mu. Biarlah Roh-Mu menuntunku setiap langkah, meski langkahku berat. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kakiku, meski jalan ke depan belum jelas. Biarlah kasih-Mu menyalakan harapan di hatiku, meski aku sudah sangat lelah. Terima kasih Tuhan karena Engkau setia. Terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Hari ini, aku serahkan kembali diriku kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menggenapi rencana-Mu dalam hidupku. Entah aku sedang di padang gurun, di tengah badai, atau dalam malam yang kelam, aku tetap mau berkata, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat terkasih, jika doa ini menyentuh hatimu, tulislah amin di kolom komentar sebagai tanda imanmu. Kiranya setiap berkat dalam doa ini turun atas hidupmu, dalam nama Yesus. Jika kamu memiliki permohonan doa khusus, silakan tuliskan juga di komentar. Kami akan merasa terhormat untuk mendoakanmu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertaimu senantiasa.